Katanya Bapak asli kelahiran Belawan. Ya, saya lahir di Belawan, di unit kampung RS Rumah Sakit Umum pada saat itu. Saya lahir di situ, di Belawan. Sampai tahun 78 saya pindah ke Marelan. Di situasi Belawan nggak gini lah dulu, Pak. Belum kayak gini. Gimana? Lebih rapi, lebih tertata, lebih laut, pinggir laut itu masih bersih, belum ada rumah-rumah kayak sekarang. Jadi kesannya kumuh pada saat itu. Oh iya. Jadi kira-kira pasang ini gimana, Pak? Kalau pasang ini, kalau setahu saya dulu, saya masih tinggal di Belawan, ya itu 4 tahun sekali, 5 tahun sekali itu. Jadi tiap hari Pak makan obat aja. Saya nggak tahu itu. Itu kan mungkin ada ketinggian atau apa yang tidak maksimal lagi antara laut dengan daratan. Itunya Jadi itu. kira-kira apa, Pak? Menurut Bapak, dengan sejarah dulu sama sekarang. Kalau dulu tempat peresapan air itu kan masih banyak seperti hutan mangrove. Itu kan hutan mangrove itu kan salah satu penentu tingginya air atau peresapan air lebih tinggi ke sana. Jadi kalau sekarang itu kan sudah jadi tambak, sudah jadi jadi tidak ada pengerukan yang maksimal yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait gitu. Jadi kira-kira Pak, instansi mana yang seharusnya Pak yang melaksanakan agar Belawan ini aman gitu? Dan kalau saya melihat harus ada antara pengusaha dengan pengguna jasa atau penguasa atau pengusaha yang melakukan kolaborasi bersama untuk memperdalamkan laut itu. Ya harusnya seperti itu. Dulu masa saya ingat dulu Pak ada terocok. Iya. Sekarang timbul aja, tapi nggak ada luapan air Pak ya. Iya. Ke darat tadi ya. Iya. Jadi peresapan air tadi sudah tidak lagi maksimal. Ya alhamdulillah saya lihat sekarang walaupun saya nggak tinggal lagi di Belawan itu, di kampung itu tempat saya lahir, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi naik pasang kena Oh ke iya, situ. ya wali kota kami Pak. Iya. Pak Bobi Nasution. Iya, Pak Bobi Nasution. Peduli dia sama Belawan. Jadi benteng Banjiro. kayak unik kampung itu lagi tidak ada lagi banjirnya itu menyerang ke kota ya kan. Tahun berapa itu 2019. Pasang. Kita Pak di sini. 2019 itu pernah terjadi ya. Iya, nek sampah. Pasang sampai di depan Pelindi itu hampir 1 dengkul ya, kedalaman hampir setengah meter kurang lebih itulah. Jadi itulah Pak. Apalagi semasa kepemimpinan Pak Bobi Nasution, peduli dengan Belawan, Depok itu Pak boleh perayaan. Jadi air nggak seperti dulu lagi Pak. Nah, makanya saya mau bertanya sama Pak, bisa sampai sedengkul lah Pak kemarin sampai di depan Pelindi sedengkul. Apalah penyebabnya kira-kira menurut Bapak? Ya, kalau saya bilang pendangkalan yang pertama, pesejajaran atau gara-gara penimbunan untuk pembuatan depo. Jadi peresapan air itu tidak ada lagi, hutan mangrove pun habis jadi tambak. Kita ya seperti itu. Jadi kondisi Belawan itu jadi air itu tidak ada lagi jalur untuk peresapan. Jadi kendalanya di sana. Itu mengatasi itu Pak, apalah kira-kira solusi dari Bapak atau cara dari Bapak itu? Udah seperti Bapak bilang, wali kota kita Bobi Nasution itu telah melakukan kinerjanya atau cara kerjanya untuk benteng sudah dilaksanakan dia pembentengan itu. Ternyata sekarang kan tidak ada lagi banjir itu. Ya, jadi salah satunya Pak Bobi itu ya sedikit berjasa lah, khususnya untuk warga Belawan yang di sekitaran unik kampung RS. Pesisir lah gitu, pesisir ya, pesisir pun belum semua karena ada beberapa satu desa atau tidak mau dilakukan pembentengan. Kita nggak tahu faktornya apa, itu tergantung masyarakatnya aja gitu. Jadi kira-kira lah Pak, sejak sekarang suasana Bapak udah di Marelan, kira-kira lebih nyaman di Marelan Pak ya. Di sini Pak enaknya Pak, akhirnya kami sekolah kan Pak, dia bisa datang, dia bisa pulang sendiri. Ya. Apalagi sekarang di Marelan Bapak. Orang Belawan ini memang cukup sakti kalau saya bilang. Kenapa sakti?
Karena air bisa disihir, datangnya cepat, hilangnya pun cepat. Iya. Itu orang Belawan saksi-saksi. Bapak lah, Bapak sekarang udah di Marelan. Nah, gimana situasi air tadi, perkembangan air tadi? Kalau kita cerita air Marelan, kalau dibilangkan nyaman, secara biografis nyaman, tetapi kita nengok perkembangan, bisa juga Marelan itu kena banjir juga dari rob. Salah satunya asal air itu dari Siombak. Sudah masuk ke daerah Marelan, khususnya di Gang Pringgan dari Siombak. Iya, jadi maka ya kita pun nggak bisa juga dibilang di Marelan itu nyaman bebas dari banjir. Berarti kalau udah pasang nggak sakti lah Pak air Bapak sini ya. Kita orang Marelan kurang jago sihirnya Pak. Kalau di sana air kalau sudah masuk lama keluarnya Pak. Kalau di Belawan disihir bisa balik dia cepat. Perlu juga studi banding tuh Pak. Iya, itulah. Jadi kadang-kadang kita pun bingung. Iya, jadi itulah Pak. Kita juga berharap Pak, Medan Utara khususnya Pak, ya adalah perhatian terutama ya di menjelang pilkada ini 27 November 2024. Ya kami berharap masyarakat juga harus teliti, jeli di dalam memilih kepemimpinan, apalagi kan salah pilih, salah program, habis kita Pak. Kita jadi korban. Jadi kalau menurut saya memilih itu adalah hak. Jadi harus jeli memilih itu, khususnya kita harus bisa membaca program kerja yang selama ini dia buat. Berpihak ke masyarakat. Jadi memang harus dia condong ke masyarakat untuk kepentingan masyarakat dan kebaikan masyarakat. Yang paling terpenting Pak kesejahteraan masyarakat. Itu perlu Pak ya. Dan yang paling penting kenyamanan dan keamanan Pak. Karena kita lihat di Medan Utara ini kejahatan, banjir aja bilang. Bukan banjir aja yang perlu kita apakan ini. Jadi diminta kepada pihak terkait kolaborasi antara pemerintah kota dan kepolisian khususnya bekerja sama untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat khususnya di Belawan. Itu Pak peran pemerintah Pak ya. Iya. Dengan keamanan sehingga investor-investor itu mau menanam usaha di Belawan Pak ya. Iya. Pada lari kenapa? Ya apalagi zaman sekarang ini sambil banjir rob, kirinya tawuran, kirinya. Iya. Kirinya. Jadi siapa yang mau datang investor? Jadi satu daerah itu, tanda-tanda satu daerah itu kalau mau maju, salah satunya komponennya keamanan dan kenyamanan. Jadi investor asing itu masuk untuk memberikan pemodalan ke dalam dan mengurangi pengangguran khususnya kepada generasi. Jadi mengurangi tingkat kenakalan remaja Pak, gitu. Jadi saya setuju Pak untuk mengurangi kenakalan, banjir rob, dan pemerintah harus peduli lah. Iya. Salah satu banjir, kenakalan, ada juga faktor teknologi ini yang mempengaruhi kenakalan remaja. Salah satu contoh, lihat film, lihat apa. Jadi sekarang kita kalau masa itu kembali ke masa kita umur 15 memang bisa dikatakan masih di bawah umur. Karena pola berpikirnya belum diselimuti oleh teknologi. Kalau sekarang umur 15 tahun pola berpikirnya itu lebih dari 30 tahun. Kenapa? Teknologi tadi mendidik mereka salah. Paksa Pak ya. Iya, di sini masalah yang paling konkret. Jadi kita tidak bisa berpedoman kepada kepolisian sebagai faktor pengamanan untuk mengatasi ini. Jadi diminta kepada orang tua harus lebih lagi bersinergi mendidik anaknya ke depan untuk lebih baik. Sekarang beda Pak. Mau nasihati sedikitan anak-anak sekarang. Apa dibilang Pak? Atur anakmu katanya. Inilah sekarang pola berpikir orang tua yang belum mantap menjadi orang tua, hanya sekedar disebut orang tua yang mewakili anaknya, tetapi pola berpikirnya belum bisa dikatakan orang tua. Tua dia memang, tapi pola pikirnya belum tua. Jadi kira-kira Pak, harapan Bapak untuk Belawan di akan datang apa lagi kira-kira Pak yang bisa sehingga Belawan nyaman, aman, tenang dan enak Pak diduduki Pak gitu. Iya, kalau kita kembali ke masa era 80-an, tujuan masa-masa kita dulu kecil, Belawan itu aman dan nyaman, ya.
kita tahu dulu di Gudang Garam itu kalau Lebaran kita kumpul di sana main tembak-tembakan air, naik beca, ya kan? Sekarang itu kan nggak ada lagi. Jadi maksud saya itu kepada generasi khususnya orang yang berusia sudah punya anak, sudah punya ini, dikasih kenangan memori. Ya, walau saya sekarang ini berdomisili di Marelan, tapi saya tiap tahun pasti bawa anak saya ke Belawan untuk bermain, mengenang masa lalu. Beginilah masa lalu saya. Sejarah ya. Iya, mengenang sejarah kita masih kecil-kecil dulu. Itu. Kira-kira Pak, Bapak bilang tadi asli kelahiran Belawan. Pasti Bapak masih ingatlah sejarah dulu Pak ya. Mungkin di situ ada taman bermain, taman olahraga, taman untuk hiburan seperti layar tancap, masih ada nggak dulu tuh Pak? Coba tolong Bapak ceritakan dulu Pak. Jadi di Belawan ini di era 70-an sampai 80-an, ikon-ikon terbesar ini di Belawan. Orang Medan, orang Marelan itu mainnya ke Belawan Pak. Ke Belawan mereka main. Kalau dulu ingat Pak, walaupun saya belum lahir pada saat itu, tahun 65 tenggelamnya kapal Permina. Nah itu dulu orang Belawan itu, orang Medan itu datangnya ke Belawan Pak, main-main naik kapal itu. Nah, tenggelam lah tahun 65 itu Pak pada saat itu. Walaupun saya belum lahir, tapi tahu saya sejarahnya itu. Banyaklah sejarah di Belawan nih ya. Banyak. Kira-kira itu taman bermainnya Pak ada nggak seperti sekarang ini? Kalau taman bermainnya pinggir laut itu termasuk taman bermain namanya Pantai Kasih Pak. Oh, Pantai Kasih. Pantai Kasih itu dulu luas bersih gitu. Dulu itu batu-batu besar banyak Pak di pinggir laut itu Pak. Naga Putri. Itu Naga Putri, Tapian Nauli, terus Gajah Dompa. Masih ada tuh Pak ya? Ya ada. Jadi kalau yang lahir baru-baru, memang dia lahir di Belawan, tapi nggak tahu dah kalau ditanyai Gajah Dompa dia nggak kenal. Jadi itu markas marinir itu dulu tempat main saya. Itu dulu bekas gudang daripada listrik Belanda pada saat itu. Termasuk rumah-rumah di kampung itu dulu dapur-dapurnya Belanda untuk konsumsi para pasukannya. Itu banyak sejarah yang perlu diangkat kembali Belawan ini Pak ya? Iya. Jadi di era 80-an Belawan itu kota itu, wah kalau kita bilang, karena di sini kan ada Beskop 3, Anavia, Wisma, terus Beskop Cahaya, ada 3 Beskop Pak. Rame maka. Jadi layar tancap nggak laku di sini Pak ya? Ada juga layar tancap di era 70-an, ada layar tancap. Itu dulu ada tontonan-tontonan tradisional kayak ketoprak, ludruk. Oh iya. Ada dulu. Kenapa sekarang kok bisa hilang gitu Pak? Inilah kadang generasi ini yang belum maksimal mengembangkan masa lalu. Jadi sejarah itu harus diingat. Oh iya. Jadi artinya pada saat itu di Belawan itu sejauh di kampung itu dulu itu pada umumnya orang Jawa tinggal di situ Pak. Jadi orang dari Jawa termasuk kakek saya 1938 sudah di Belawan. Itulah ikut kerja dari Belanda Pak. Jadi aneh unik loh Pak, Belawan. Itu tahu Bapak sejarahnya kok bisa jadi Belawan itu dulu? Di Belawan ini banyak Pak. Jadi Belawan ini Pak, dulu pelabuhan ini kan di Labuan Pak. Oh iya. Makanya di sana ada Kedai Tua namanya. Parko Tua di Labuan itu. Jadi pelabuhan itu di sana. Belawan ini belum jadi pelabuhan Pak. Oh iya. Jadi kalau menurut sejarahnya lucu-lucunya Pak, dulu di sana ada cewek di Labuan sana. Jadi rebutan Pak. Jadi Ulu Balang itu marah, Panglima lah. Oh iya. Jadi dia bilang kalau nak berlawanan Belawan sana. Jadi maka Belawan lah di sini. Sekarang udah jadi? Belawan. Oh, jadi makanya terjadi berlawanan Pak. Berarti ikon yang bisa itu sejarahnya, walaupun itu nggak benar, saya pun nggak tahu juga. Gitu. Berarti ikon-ikon yang bisa ditimbulkan di zaman sekarang itu nggak ada lagi lah Pak ya Belawan ya. Jadi di era 70-an Pak, Belawan ini ikonnya tinggi Pak. Olahraga pun banyak dari sini yang sudah berhasil. Salah satu contohnya volleyball. Itu dulu Polsek Belawan itu namanya Komsiko Pak. Bukan Polsek, Komsiko. Orang lebih kenal Komsiko daripada Polsek Belawan. Itulah ya ciri khasnya Belawan tadi itu. Itu ciri khas Belawan. Jadi turnamen selalu di situ Pak dibuat. Jadi dulu klub voli di Belawan ini ada 3 Pak. Luni, lumba-lumba, sama
berbasic. Berarti banyaklah atlet-atlet yang bisa dilahirkan. Iya, jadi saya dulu kalau nonton di Wisma itu Pak, saya nggak pernah bayar. Kenapa? Orang tua saya jualan depan Wisma itu Pak. Kalau tahu jualan di Belawan itu, jualan lontong, itu orang tua saya Pak, pecel lontong. Pas di bawah kayu besar itu. Oh gitu ya. Nah itu, jadi disitulah apa namanya sejarah. Jadi saya kalau nonton dulu nggak bayar, masuk aja ngantar lontong. Saya juga orang Belawan asli Pak. Iya. Saya lahir di Skoni dulu Pak. Oh Skoni. Skoni dulu. Jalan E itu lah Pak, Jalan D ya? saya tinggal dulu Pak. Iya. Jadi itulah salah satu kota yang pernah tertinggal. Iya. Nah, dan tidak, kalau dilihat dari mappingnya Belawan nggak ada Skoni Pak. Sebenarnya kita di Belawan ini satu kebanggaan juga. Salah satu contoh, banyak atlet-atlet yang telah berhasil kayak Manto, Syaidit. Itu dulu pemain poli di Belawan, mewakili kota Belawan sebagai PON. Oh iya. Nah, yang dia terus ditarik ke Pertamina. Nah, Sekarang nggak ada lagi lah Pak ya. dulu Hancur ya. main poli dulu. Kalau yang dua itu saya masih ingat itu Pak, karena saya selalu nonton. Dulu kalau di Komsiko itu yang main si Adi sama si Manto penguatnya. Kalau untuk Luni itu Oli sama Tian. Berarti kenapa gitu Pak ya? Karena kurangnya perhatian salah Iya. satu lembaga Pak ya. Makanya Jadi, nggak bisa dibangkitkan kembali. Sebenarnya Belawan ini bukan kota apa, tapi memang kota yang apa namanya ya, kurang perhatian dari pemerintah khususnya untuk mengembangkan ini kembali. Ikon-ikon 70-an ini harus dikembalikan lagi. Oh iya. Nah, ikon-ikon itu harus dikembalikan lagi. Karena kembali Pak ya. Karena dulu kan Belawan itu ada 3 beskop. Nah, 3 beskop tadi inilah yang membuat ramai suasana Belawan. Sekarang nggak ada lagi Pak. Itu sekarang nggak ada lagi, hilang. Jadi harapan saya kepada pemerintah, janganlah dikumuhkan Belawan. Sekarang terbalik. Ya kayak Pekanan di Belawan itu jadi badan yang ramai daripada kecamatan, kelurahan lebih ramai. Iya. Saya lihat kalau malam kota Belawan itu mati jam 9 sudah sepi. Iya. Kalau saya masih kecil-kecil dulu Pak, jalan saya kota itu gang-gang itu masih terbuka Pak, banyak jalan-jalan. Takut Pak, karena nggak aman lagi Belawan ini Pak. Ya salah satu contoh kita bilang semalam Mamek Sudiono yang kita wawancarai kita semalam. Iya bagus tuh. Itu Legendaris itu loh. legendaris pemain bola PSMS di era tahun 70-an. Asli orang Belawan. Ya, dia orang Brayan, Pak. Orang Brayan, dia terus ditarik ke Bea Cukai. Iya, dan tinggal di Belawan. Sama Suwarto dari TNI. Oh iya. Nah, pemain bola PSMS juga banyak yang orang Belawan ini sudah berhasil dan memperjuangkan kota Medan ini khususnya dari Belawan. Oh, untuk itu buat pemerintah perlu diperhatikan, kembalikan sejarah, terutama untuk ikon olahraga. Banyak bibit-bibit yang bisa ditimbulkan di Belawan ini, terutama sepak bola, voli, dan futsal zaman sekarang ini, bulu tangkis dan lain-lain. Perhatian salah satu lembaga seperti KONI harus bisa memajukan Belawan lebih baik dari sekarang. Terima kasih. Ikon tahun 70-an sampai 80-an itu harus dikenang. Jadi generasi yang sekarang harus merasakan bagaimana Belawan di era 70-an. Ya, jadi Belawan ini jangan dikatakan Belawan ini daerah kumuh. Saya menolak keras itu kalau dibilangkan Belawan daerah kumuh. Iya, karena Belawan ini ikon, tahun 70-an ikon. Orang Medan itu mainnya ke Belawan. Iya. Seperti naik sampan kalau lebaran itu, seperti naik kapal Permina, tenggelam dia. Jadi itu tadi. Nah, jadi saya berharap kepada pemerintah, kembangkanlah UKM di Belawan ini agar usaha kecil menengah tadi berkembang. Ya diminta kepada kelurahan, kecamatan berkolaborasi lah
untuk membangun kembali Belawan dari UKM-UKM tersebut. Nah, itu Pak. Biar nggak ada lagi pengangguran atau dikembangkan UKM tadi, usaha kecil menengah itu, agar para ibu-ibu rumah tangga itu bisa mengembangkan usaha kecilnya. Nah, jadi kita kenanglah Belawan ini di era 70-an sampai 80-an kejayaannya. Oke, terima kasih. Kebenaran Bapak ini adalah mantan warga Belawan asli. Warga Belawan asli yang meminta pemerintah daerah untuk mengembalikan sejarah tadi, agar Belawan menjadi ikon kembali, terutama dengan adanya pelabuhan-pelabuhan, timbulkan kembali taman hiburan, taman bermain anak-anak, taman olahraga, sehingga orang Belawan habis waktunya untuk kesehatan.